Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode pembelajaran flipped learning, dan di video kali ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran teachback. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah baik. Dan baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Nah, tentang norma keagamaan, di mana sebelumnya tentunya teman-teman pasti sudah ya menyimak materi yang sudah Ibu berikan. Nah, ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi yang sudah Ibu berikan tentang norma keagamaan. Nah, di mana pengertian norma keagamaan yaitu keagamaan adalah aturan atau kaidah yang berfungsi hidup, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang bersifat larangan dan anjuran-anjuran. Untuk selanjutnya, di sini terdapat ciri-ciri norma agama. Ciri-ciri norma keagamaan itu yang pertama, bersumber langsung dari Tuhan yang Maha Esa, dan yang kedua, bersifat universal atau abadi, berarti sifatnya menyeluruh. Nah, untuk yang ketiga, bila dilaksanakan dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan dosa. Nah, untuk selanjutnya, ini terdapat tujuan dari norma keagamaan, di mana tujuan norma agama itu untuk menjadikan manusia lebih baik lagi dalam bersikap, termasuk menjauhi larangan-larangan Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan perintah-perintahnya. Oke, selanjutnya terdapat beberapa contoh norma agama. Nah, yang pertama itu contoh norma agama, rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan. Selanjutnya, tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Selanjutnya, yang bersikap jujur, tidak melukai atau membunuh orang lain, tidak menghina ataupun mencela orang lain, membaca kitab suci agama masing-masing dan menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Dan itu menggunakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya di sini di dalam norma agama terdapat sanksi. Yang pertama yaitu mendapatkan sanksi secara langsung, dan yang kedua mendapatkan sanksi secara tidak langsung. Sanksi secara langsung ini di mana jika seseorang telah melanggar norma agama, hukum di agama Islam apabila dia mencuri maka hukumannya dipotong tangannya, dan yang selanjutnya ini sanksi secara tidak langsung, di mana pelanggarannya baru akan menerima sanksinya nanti jika sanksinya ini diterimanya nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan materi tentang keagamaan dari Ibu. Nah, untuk teman-teman mungkin ada yang bisa menyimpulkannya, mungkin dari saudari Afifah atau Ani. Oke Bu. Oke, baik Ani. Yang saya simak dari penjelasan Ibu yaitu ditarik kesimpulan bahwa serangkaian peraturan hidup yang berisi perintah atau larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat pribadi berasal dari Tuhan dan mendapatkan sanksi dari Tuhan juga Bu, seperti itu. Iya, bagus sekali. Mungkin dari saudari Afifah ingin menyimpulkan.
Iya Bu, mau menyimpulkan sedikit ya Bu. Iya, baik Afifah, silahkan. Suatu norma agama itu suatu aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman, dan lampu penerang manusia dalam menjalani kehidupannya. Aturan atau petunjuk hidup dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak ada lagi keraguan lagi, karena hal ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa secara langsung atau bisa dikatakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan pada manusia. Seperti itu Ibu. Ya, bagus sekali Yani dan Afifah, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Afifah. Ya, norma agama itu sama saja ya. Ada aturan, kaidah yang berfungsi petunjuk, pedoman hidup yang sumbernya itu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk di sini coba teman-teman jelaskan tentang norma agama yang teman-teman pahami. Menurut teman-teman apa sih norma agama itu sepemahaman teman-teman? Coba ada yang bisa jelaskan, Saudara Yani atau Afifah, boleh? Afifah Bu. Ya baik Afifah, silakan. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui putusannya yang berisi perintah atau larangan dan anjurannya. Seperti itu Ibu, dari pemahaman Afifah ya Bu. Oke, baik Afifah. Untuk Saudara Yani ingin menjelaskan? Saya ingin menambahkan ya Bu. Oke, baik, silakan. Ya, yang tadi yang dikatakan Afifah, saya ingin menambahkan adalah pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, disampaikan melalui putusannya dan ajaran-ajarannya. Apabila dikerjakan dapat pahala dan ditinggalkan dapat dosa. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Yani Afifah, bagus sekali jawabannya. Untuk selanjutnya, teman-teman ada yang dapat menjelaskan fungsi dalam norma agama? Sepertinya tadi Bu belum menjelaskan ya fungsi norma agama. Apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan? Fungsi dari apa? Sepemahaman saya, fungsi dari norma agama itu ada fungsi perdamaian, fungsi rasa solidaritas, perubahan emosi, pembaruan kreatif, kontrol sosial, pendidikan, seperti itu Bu. Terima kasih. Iya. Oke, sudah. Ya Ibu. Ya, jadi fungsi norma agama itu banyak sekali ya teman-teman. Fungsi norma agama itu terdapat beberapa fungsi seperti pendidikan, edukatif. Nah, di mana secara hukum atau yuridis ajaran agama berfungsi terhadap menyuruh dan mengajak pada hal-hal yang bersifatnya baik agar seseorang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan terbiasa berperilaku baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, selanjutnya itu fungsi perdamaian. Fungsi perdamaian itu di mana dengan adanya tuntunan agama maka seseorang atau suatu kelompok mempunyai perasaan bersalah atau berdosa saat sedang melakukan kesalahan. Nah, dengan adanya agama maka seseorang itu akan mencapai perdamaian batin dan perdamaian dalam dirinya sendiri. Ya, untuk selanjutnya fungsi kreatif. Fungsi kreatif itu dengan adanya fungsi ini maka akan menopang dan mendorong fungsi pembaharuan dalam mengajak setiap umat beragama untuk bekerja dengan cara yang produktif dan inovatif. Nah, untuk fungsi yang penyelamat, di mana tentunya keselamatan akan ada di dalam ajaran suatu agama, nah, dan diyakini akan menolong baik di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selanjutnya fungsi kontrol sosial, di mana ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial di sekitarnya. Nah, untuk yang selanjutnya, dari contoh norma agama yang sudah Ibu jelaskan, Ibu sebutkan tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan dalam contoh-contohnya?
Afifah ya Bu, ini menambahkan sedikit Oke, baik dari Afifah, contoh silakan. agama. Iya Bu, Ya, nggak boleh berbuat cabul di mana maka semua merugikan orang lain. iya boleh. Kita harus menghormati kedua orang tua. Ya, Contoh yang ketiga, menyayangi sesama saudara seperti kakak dan adik. ya masih ada lagi. Banyak Bu di sini. Afifah sebutin Ya, satu-satu ya Bu. Boleh mungkin dari Saudari Yani ingin menambahkan. seperti yang saya ingin menambahkan ya Bu, seperti Ya, harus bersikap silakan. jujur, rajin Ya, beribadah, terus tidak boleh mencuri, seperti itu Bu. Harus menghormati orang yang lebih tua juga atau orang tua, seperti itu Bu. betul, bagus sekali Afifah dan Ani. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, mungkin kita tidak bisa lama-lama ya teman-teman. Ya Ibu, ini sudah malam sekali semuanya. Iya Afifah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berperan aktif dalam pertemuan Ibu kali ini. Di mana Ibu juga sudah membuat kuis ya teman-teman. Untuk teman-teman semua tolong diisi kuis yang sudah Ibu buat. Jika sudah semuanya diisi, Ibu akan cek dan menilai kuis tersebut. Saja teman-teman bisa dipahami. Bisa Bu. Mulai isi kuisnya kapan ya Bu? Secepatnya ya. Ibu tunggu jika sudah selesai. Oke, Akan sudah nilai. Ya, baik Afifah dan Ani. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin itu saja ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nidya Amalia Putri. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat kuis sama teman-teman membuka aplikasi kuis ya. Aktivitas di bagian bawah. Kita klik yang di atas buat kuis. Oke, kita tunggu loading. Nah, diberi nama kuis ini. Di sini saya akan memberi sesuai dengan materi saya, yaitu norma keagamaan. Nah, di bawahnya ada pilih subjek yang relevan, dan di sini saya akan mengklik pendidikan dan juga pelajaran agama. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Oke, loading. Nah, jika sudah terbuka, ada beberapa pilihan untuk pertanyaan, dan di sini saya akan memilih pilihan ganda untuk teman-teman semua. Nah, jika sudah terbuka, seperti ini tampilannya. Di sini Ibu akan membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan norma agama? Oke, untuk jawaban yang A yaitu A, aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya yang B, pedoman hidup yang berasal dari
hati nurani. Yang C, pedoman hidup yang berasal dari makhluk hidup. Nah, yang D, pedoman hidup yang berasal dari manusia. Oke, jadi sudah selesai. Kita pilih jawaban yang tepat, yaitu yang A ya. Aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita bisa lihat, klik bawah, simpan, kita klik. Oke, selanjutnya kita buat pertanyaan baru. Klik yang di atas, pertanyaan baru. Nah, jika sudah, tampilannya sama seperti tadi. Kita buat pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud ke dalam ciri-ciri norma agama? Oke, untuk jawaban yang A, bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, yang B, bersumber yang B bersifat universal. Oke, yang C, bersifat komprehensif. Yang D, semua benar. Nah, sudah tahu ya teman-teman, jawabannya itu semuanya benar, maka kita pilih yang D, jawaban yang tepat. Selanjutnya jika sudah, kita klik simpan, kita buat pertanyaan baru kembali, klik yang di atas. Nah, kita klik pilihan ganda. Nah, muncul seperti tadi. Kita buat lagi. Di bawah ini merupakan tempat beribadah yang sesuai dengan agamanya, yaitu yang A, masjid sama dengan Islam. Yang B, masjid sama dengan Kristen. Yang C, masjid sama dengan Buddha. Oke, yang D, masjid sama dengan Hindu. Oke, sudah jelas ya jawabannya, yaitu yang A, masjid sama dengan Islam agamanya. Nah, oke, kita klik simpan. Nah, jika sudah, sini saya membuat sedikit pilihan ganda saja ya untuk teman-teman. Nah, bisa kita klik kembali yang terdapat di atas. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar sesuai materi kita, yaitu norma
keagamaan. Jika sudah, kita pilih bahasa sesuai dengan bahasa kita, yaitu Indonesia. Kita cari. Indonesia, oke, udah ketemu. Dan kita di sini pilih kelas ya. Untuk kelasnya, di sini ibu memilih university. Lanjut, selanjutnya siapa yang bisa membantu di sini, yaitu publik ya. Oke, kita klik, simpan di bawah. Oke, kita tunggu. Oke, jika sudah selesai kita klik aktivitas. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Cara membuat kuis mudah sekali ya teman-teman. Semoga bisa dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.